Oke. Jadi hari ini kita ada di mana, Bar? Sekarang kita ada di RoboMarin. Oke. Nah, RoboMarin ini adalah sebuah perusahaan di mana dia provide atau menyediakan dan memproduksi robot yang bisa di air. Nah, betul banget, Yundur. Nanti pekerjaan dia itu ada hubungannya dengan laut, jadi seperti menyelam, pengujian alat di laut juga. Nah, karena kan mungkin di laut itu resikonya besar ya, Bar. Iya, betul sekali. Maka pastinya ada nih di sini tindakan-tindakan dari perusahaan yang mungkin bisa mencegah hal-hal buruk untuk terjadi. Nah, iya. Oke. Nah, Kalau maka gitu, dari itu kita akan melakukan observasi ketiga di perusahaan RoboMarin ini, guys. oke, ayo kita ikutin kita langsung. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin kami ucapkan dulu terima kasih kepada RoboMarin yang sudah berkenan untuk membantu kami dalam tugas mata kuliah kami di mata kuliah ketiga. Saya sendiri Muhammad Azamini Rahman, lalu Nama saya Fahri. nama saya Firmadila Soleh. Saya Zainul, saya project manager di sini. Kemarin yang kalian kontak Mbak Putri, kebetulan Mbak Putrinya lagi ada tamu, jadi dia nggak bisa gabung dengan kita. Prioritas utama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau di RoboMarin sendiri itu prioritas utama dalam itu K3 kita itu adalah memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk karyawan. Jadi yang pertama itu yang kita prioritaskan itu adalah bagaimana kita memberikan lingkungan yang tidak membebani fisik dari karyawan. Jadi kasarannya yaitu macam-macam ya, mulai dari pencegahan cedera, gimana penempatan alat kerja, gimana memberi pengetahuan ke karyawan berbahayanya suatu pekerjaan dan lain sebagainya. Juga termasuk penyakit-penyakit yang terkait dengan pekerjaan, misalnya kalau mereka kerjanya dengan jadi kalau di kita kan banyak yang menggunakan komposit. Komposit. Nah, ada carbon fiber di situ. Carbon fiber itu seringkali gatel kalau kena kulit. Nah, itu gimana cara menanggulanginya, mencegahnya biar nggak kena kulit, biar nggak gatel, itu gimana caranya. Nah, itu yang kita atur secara manajerial gitu. Jadi yang utama itu adalah memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan juga mengutamakan kesejahteraan karyawan. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mematuhi K3? Itu banyak caranya, termasuk ada pelatihan rutin. Jadi seperti kita tuh seperti pelatihan P3K, terus pelatihan tentang keselamatan kerja sendiri itu dilakukan secara rutin. Kemudian ada komunikasi yang jelas, dalam artian setiap ada kecelakaan jika terjadi itu harus ada komunikasi yang jelas. Kita nggak pernah membatasi komunikasi antara satu karyawan dengan karyawan lain maupun dengan tingkatan manajerial. Karyawan sendiri juga akan belajar bahwa kira-kira bagaimana perbaikan dari sisi mereka sendiri gitu. Apakah ini hanya kelalaian mereka, jadi mungkin ke depannya mereka yang perlu lebih berhati-hati, ataukah memang ada sistem yang salah. Nah, disitulah komunikasi yang jelas itu sangat diperlukan. Langkah-langkah konkret yang telah diambil perusahaan untuk mengurangi resiko cedera atau penyakit terkait pekerjaan. Satu, yang pertama kita ada prosedur keselamatan. Nah, yang tentunya tiap tahun itu kita improve gitu. Karena mungkin tadinya kita nggak sadar bahwa ya dengan pengalaman itu makin banyak yang kita pelajari. Nah, di situ kita improve setiap tahun. Bagaimana kami itu kan bekerja di ini ya, teknologi robotik gitu kan. Nah, kita banyak menggunakan baterai di sini. Nah, gitu. Nah, baterai itu paling bahaya dalam pengecasan. Kita akan selalu improve gimana sih nge-handle baterai yang tetap aman. Nah, itu akan diimprove setiap saat. Terus kita juga melakukan pemeriksaan rutin untuk peralatan. Jadi jangan sampai ternyata peralatan yang aus itu yang menyebabkan kecelakaan. Misalnya kayak di sini ada mesin-mesin machining kan. Nah, mesin machining itu kan memang bahayanya tinggi ya. Jadi memang itu harus di-maintain secara rutin, dicek
secara rutin gitu. Selain itu juga APD ya standar. Kalau lagi machining ya pakai Google, pakai Sepsisus gitu. Terus selain itu juga kita melakukan pengawasan untuk pencegahan. Misal nih kita dalam ngecas baterai, gimana sih supaya si baterai ini ketika dicas tetap aman. Nah, itu ada pencegahan yang dilakukan gitu. Jadi dimonitor dengan baik, terus tidak ditinggalkan. Salah satunya adalah seperti itu kalau dalam pengecasan. Nah, terus selain itu juga kita ada peninjauan, yaitu tadi yang saya bilang ada reporting. Jadi setelah konten ada reporting. Nah, reporting itu untuk meninjau kecelakaan atau insiden yang sudah terjadi. Jadi kenapa sih bisa terjadi? Nah, itu kita belajar bersama nih, nggak hanya karyawan tapi manajerial juga akan belajar ketika sesuatu itu terjadi. Dari sisi karyawan apa yang bisa diimprove, dari sisi manajerial apa yang bisa diimprove. Itulah kita belajar bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya di tempat kerja. Ini kalau menilai potensi itu dilakukan inspeksi rutin, satu itu audit K3 tentunya, terus dari laporan kecelakaan itu tadi. Jadi kita juga yang sudah itu kita akan pelajari kira-kira bahayanya di sebelah mana gitu. Terus selain itu kita juga kalau terjadi kecelakaan gitu, karyawan tuh nggak sekedar mereport, tapi dia juga kita akan ngobrol dengan dia gitu, kira-kira kenapa yang ini, kira-kira menurut kamu gitu ya, karena orang tuh kan kapasitasnya masing-masing. Jadi dia karyawan itu akan berbicara sesuai kapasitas dia gitu. Nah, menurut dia yang salah di mana, sebaiknya apa sih yang bisa diimprove baik dari dia. Nah, sarannya mereka itu kita akan tampung gitu. Terus dari situ nanti juga akan kita lakukan pemantauan kondisi tempat kerja. Apakah memang ini kalau berulang itu biasanya seringkali yang salah adalah sistemnya gitu. Nah, di situ kita makanya pemantauan kondisi tempat kerja itu juga penting gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita juga pantau supaya kita bisa mengidentifikasi, oh ini bahaya nih gitu, karena kalau alat elektronik kita dekatkan dengan cairan itu akan sangat berbahaya. Masalahnya seperti itu. Rambu-rambu K3 dan prosedur ada, jadi seperti kalau kalian tahu, nah itu banyak lain-lain. Jadi kita tuh punya zona-zona, kita bikin zona-zona. Intinya gini, kalau Bomerin itu ada perusahaan yang fleksibel ya, kita punya fleksibilitas yang tinggi karena kita tuh pengembangan produk sangat cepat sekali. Kita bukan pabrik yang punya produksinya itu aja gitu. Jadi lain produksi kami itu akan menyesuaikan dengan apa yang diproduksi. Kita nggak bisa bikin ini di sana terus ya, di sana terus ya bisa. Yang bisa kami lakukan adalah menyesuaikan apa yang dilakukan perusahaan. Jadi kita adaptif dengan dengan harusnya amannya bagaimana gitu. Jadi dengan ketentuan K3, contohnya produksi hanya boleh di bagian sini, terus setelah produksi itu assembly, maka assembly akan ada di sebelahnya gitu. Nah, tidak semua waktu ada pekerjaan assembly, jadi ada kalanya meja assembly itu mungkin kosong, tapi nggak ada masalah juga. Tapi selama assembly itu nggak apa-apa disebut kotor. Ini lagi ada produksi, makanya kalian lihat di sini ada alat yang pabalatak, cuman mungkin besok udah selesai ya, alat ini akan clear. Nah, alat pabalatak itu nggak apa-apa, cuman harus di dalam zonanya. Nah, gitu. Jadi kayak nggak boleh kita naruh alat di zona yang memang untuk jalan kaki. Yang kita lakukan di sini kalau untuk keamanan itu terutama adalah pembagian zonanya. Jadi misal nih kita nggak akan mengizinkan voting di dalam kantor, ya itu kan berbahaya kan, nanti efeknya satu kantor bisa sesak nafas segala macam. Nah, jadi zonanya, jadi nggak masalah kamu akan membawa alat itu, tapi kita nggak ada tiap hari voting. Jadi kita akan terlalu wasting space kalau kita di sini cuma boleh voting. Gitu, itu terlalu wasting tempatnya, jadi cuman ya kita kan nggak ngecek tiap hari gitu. Beda dengan ketika kamu udah berbicara Mesh Pro itu tiap hari ada yang dicek gitu kan. Nah, kita nggak seperti itu. Nah, disitulah kenapa tempat kami itu lebih fleksibel penggunaan space-nya. Cuman yang dibagi adalah ini tempat produksi. Kamu boleh melakukan segala macam produksi tapi hanya di situ. Gitu. Jadi ketika mereka bekerja ya mungkin peralatan mereka enggak ada di toolbox
peralatan mereka ada di mesinnya gitu, tapi setelah itu selesai ya itu harus dikembalikan. Mungkin untuk pertanyaan karena sudah dibahas semua ya Bu, kita juga sudah lebih dari cukup gitu mendapatkan informasi yang di PT Robo Marin ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini Fahri Akbar dan Saya M. Azhar dari 3EB 1. saya ingin mewawancarai tentang K3 di lab pneumatik. Iya. Dan sebelumnya apakah boleh Mas memperkenalkan diri, apa jabatannya di lab pneumatik? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya instruktur di lab otomasi, sublabnya pneumatik dan hidrolik di jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika ya, di Politeknik Manufaktur Bandung. Oke, sip. Pertanyaannya ya Mas. Yang pertama nih umum, pertanyaan faktor bahaya yang paling beresiko di lab pneumatik ini. Oke, kalau ini langsung berarti ke ini ya, ke kasus ya. Kalau apa? Standar kan kita tahu ada OSAS ya untuk kesehatan itu. Terus ada juga apa? Standar-standar K3 yang diterbitkan secara nasional di apa? Kemenaker ataupun yang ada di apa? Lembaga-lembaga sertifikasi ya, seperti itu. Nah, untuk potensi bahaya di terkhusus ya dalam pneumatik dan hidrolik ini ada 3 sebenarnya. Faktor pertama yaitu dari lingkungan, jadi apa kondisi sekitaran apa lab ini sendiri kan ya. Jadi apa ketika kita ada di posisi jurusan kita ya, ada di posisi lantai yang paling tinggi, posisinya kan di lantai 4, kemudian apa ya dia punya dampak. Jadi ketika tekanan angin pun tinggi ya, ada tekanan angin tinggi, kemudian juga apa sorotan matahari lebih tinggi, itu menyebabkan akhirnya punya pengaruh juga ke orang-orang yang praktik di sini, yang bekerja di sini ya. Karena di luar kerja kan bekerja ya, yang belajar ya, praktik itu apa sangat terasa bagi orang-orang yang memiliki alergi ya, seperti itu. Pernah ditemukan orang-orang yang punya alergi dalam hal tersentuh oleh oli ya. Katanya kalau udah tersentuh oli itu sampai telapak tangannya bisa sampai mengelupas sih gitu ya, karena dia punya alergi ya, seperti itu. Kemudian ada dari faktor peralatan berarti kan dia ada crash ya, ada error. Tidak error pun mungkin terjadi ya. Jadi mesinnya bekerja normal tapi orangnya yang error, human error ya. Jadi apa 3 kondisi itu ya secara umum akan terjadi di lab ini. Cuman kalau untuk peralatan yang pasti ya, karena kan di sini berhubungan dengan apa mekanikal pasti akan punya risiko ya, ada yang namanya apa ya tadi crash pengguna berupa impact ataupun apa ya seperti itu, atau tekanan fluidanya apa dari selang sehingga dia membuat gerakan-gerakan yang tidak terarah dan mengenai itu bisa. Atau kalau hidrolik di sini apa fluidanya karena berupa cairan bisa, dan cairannya adalah oli kan licin sehingga bisa menyebabkan ya tadi jatuh seperti itu. Mungkin tadi udah dijelasin juga ya faktor sama kecakannya langsung Ya. Langsung aja kalau di sini supaya tidak mengalami kecelakaan kerja, apakah ada instruksi K3 sebelum melaksanakan praktikum? Oke, kalau untuk di instansi Polma, di lembaga pendidikan Polma ini kan sebenarnya K3 itu dihimbaukan sangat intens ya. Yang pertama jelas kalau secara umum kan ketika orientasi masuk kuliah pertama kali pun sudah dikenalkan K3 apa saja sih yang harus diperhatikan di
Polman ini kan ya, baik dari bukan potensi kecelakaan secara mekanis, secara elektrik ataupun secara kimia ya, seperti itu sudah dipetakan. Dan kemudian lebih khususnya lagi oleh jurusan kita teknik informasi manufaktur dan mekatronika itu ada mata kuliah ketiga ya, KKJ ya, seperti itu. Isinya ya tentu saja mengenai bagaimana kita harus menghindari potensi terjadinya ketiga itu dan bertindak ketika terjadi ya, seperti itu. Terjadi peristiwa kecelakaan kerja ataupun tadi ketidaksehatan ketika bekerja sudah ada materi. Nah, untuk spesifik di lab pneumatik dan hidrolik tentu saja himbauan itu berupa yang penting adalah penjelasan di awal praktik ya, ketika awal masuk di hari pertama dan di jam pertama itu pasti materi pertamanya adalah keselamatan kerja dan ditambah dengan rambu-rambu dan petunjuk di SOP mengenai bagaimana penggunaan peralatan yang aman gitu, seperti itu. Nanti kita masuk ke pertanyaan terakhir, Mas. Boleh. Berkaitan tentang aturan, ada nggak sih, Mas, sanksi khusus gitu, Mas, di lab pneumatik kalau ada misalkan pelanggaran K3 meskipun nggak bikin kecelakaan gitu, Mas, tapi karena ada resiko kan, Mas, tetap disanksi gitu. Kalau pertama difokuskan dulu ke ini ya, ke K3 sendiri. K3 ini kan berarti ada peristiwa ketika ini itu tidak diindahkan, ada peristiwa kecelakaan. Kalau udah urusan kecelakaan sebenarnya administrasi itu harusnya dibelakangkan gitu. Jadi ketika ada suatu kecelakaan kerja yang diprioritaskan adalah bagaimana menindak si korban kecelakaan kerja ini supaya dia tertangani dulu gitu. Itu. Nah, setelah tindakan itu dilakukan, jadi sudah sampai selamat lah misalnya, atau tindakan sudah maksimal terhadap korban, lalu nanti ada yang namanya pasti kan ada analisis dulu ya sebelum terjadi suatu putusan dari suatu peristiwa itu kan. Jadi kita harus teliti dulu apa penyebabnya, harus ada dokumentasi yang bisa dijadikan bahan untuk menilai gitu. Ya, jangan sampai dokumentasi tidak lengkap atau malah terkesan dipaksakan sehingga nanti sanksi-sanksinya pun tidak clear. Cuman saya untuk detailnya sanksi sebenarnya tidak bisa digeneralkan. Cuman tetap patokan kita di Polman ini adalah peraturan Polman ya, kecelakaan kerja, apakah dia berpotensi mencelakakan orang lain ataupun mencelakakan diri sendiri, tetap ada peraturannya, baik itu dari berupa sanksi peringatan. Oke, Dah? sudah semua. Oke. Jadi juga kita sudah mendapatkan materi 3 dari Mas Diri. Semoga aja nanti yang praktikum di lab hidrolik dan pneumatik ini reguler menjalankan 3 seperti itu. Mungkin kita tutup ya sampai di sini ya, Mas. Terima kasih banyak Mas Diri yang telah mendapatkan waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berempat ingin melakukan sebuah wawancara tentang K3. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Dari saya Fahri Akbar Alfandi, biasa dipanggil Fahri. Nama saya Firman Dila Soleh, biasa dipanggil Firman, Pak. Ya. Nama saya Hasbana Nasroh, biasa dipanggil Bunda, Pak. Ya. Saya Azhar Jidul Rahman, biasa dipanggil Azhar, Pak. Ya. Mungkin kita pertanyaannya itu yang umum dan khusus saja ya Pak ya. Boleh. Mungkin bisa langsung aja dari pertanyaan pertama tentang K3, yaitu apakah terdapat jalur evakuasi yang jelas dan tertata dengan baik di dalam sebuah mall ini Jogja.
Ya sekalian perkenalan ya. Nama saya di sini Daniel Kurniawan Kurdian. Di sini saya jabatannya Chief General Affair. Tugasnya itu kalau Chief General Affair memastikan sarana prasarana gedung itu berfungsi baik ya. Lift, eskalator, lampu, jalan, sarana penunjang alat jual, AC, lalu dengan lingkungan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, polisian, tentara, preman-preman di sekitar toko, instansi pemerintah, instansi swasta, lingkungan-lingkungan yang berhubungan sama retail, tugas saya gitu. Kalau saya memastikan toko ini gitu ya, gedung ini, rumah ini aman gitu dari gangguan baik dari lingkungan dalam, dari lingkungan luar. Nah, salah satunya nyambung ke K3 karena di sini itu gedungnya lumayan besar ya, kurang lebih 40.000 meter gedung yang sekarang ini. Belum parkir itu kita ada di gedung ini, ada juga di gedung seberang, kurang lebih ya 40.000 lebih lah ya. Jadi memang perlu yang berkaitan dengan K3, perlu dari kami ini khususnya bagian umum memastikan sosialisasi mengenai keselamatan kerja ke internal kami sama ke eksternal kami juga. Caranya di kita itu lewat Rabu Belajar. Jadi di Jogja Group ini hari Senin sampai Minggu itu ada agendanya. Misalkan hari Senin fokusnya apa gitu. Nah, ada salah satu hari Rabu itu Rabu Belajar. Jadi kita menceritakan tentang gedung ini, bagaimana kalau terjadi bencana gitu. Bencana itu kan macam-macam. Ada bencana teknis, ada bencana medisnya, ada juga bencana alam. Nah, itu semua kita kemas, dibikin PowerPoint, disampaikan ke semua karyawan di satu tempat khusus, misalkan kalau di sini di area parkir. Nah, itu disampaikan ke shift 1, shift 2, karena kan yang bertugas itu 2 shift. Shift 1 kan banyak orang gitu. Anggapnya shift 1 1.000 orang, shift 2 1.000 orang. Nah, itu kita rutin disampaikan di sini. Bagaimana menghadapi bencana baik teknis, medis ataupun alam, kemudian apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana tersebut. Misalkan di sini kan ada 1 lantai, 2 lantai, 3, ada 6 lantai. Teman-teman udah pernah ke atas? Udah pernah keliling? Udah banyak kan? Tapi yang aktif itu 6 lantai. Nah, gimana itu kita mensosialisasikan supaya tentang K3 ini sampai ke mereka, yaitu di Rabu Belajar. Kalau nyambung ke tadi kan pertanyaannya tentang ada jalur evakuasi. Memang gedung ini didesain ada jalur evakuasinya. Di sudut sebelah sana itu ada pintu merah. Di setiap gedung itu aturan dari pemerintah itu wajib ada, baik gedung besar, hotel, kantor pemerintah juga wajib ada pintu evakuasi. Itu udah standar. Nanti kalau diperiksa sama pemerintah, kalau belum ada jalur evakuasi itu bisa sanksi gitu. Nah, kalau kami di sini memastikan pada saat bencana itu teman-teman, kan tadi saya ceritain ada lantai 1, 2, 3, supaya nggak numpuk, kan pintunya cuma 1 tuh jalur evakuasinya. Gimana caranya mereka turun ke bawah itu harus selamat juga kan? Misalkan dalam kebakaran, lantai 1 itu harus kemana, lantai 2, nah kita atur gitu. Lantai 1 ke tangga darurat karyawan lewat tangga manual, lantai 2 baru boleh ke pintu evakuasi, lantai 3 ke tangga lagi, jadi selang-seling gitu supaya nggak terjadi penumpukan. Nah, mereka dibekali itu setiap Rabu Belajar supaya ingat gitu. Oh, saya lantai 1, kalau saya kabur lewat dalam keadaan darurat, saya harus lewat tangga sini gitu. Tangga karyawan, tangga manual. Ah, saya mah lantai 2, berarti bukan ke sini, ke tangga darurat. Ah, saya mah lantai 3 mah saya ke tangga konsumen ke sebelah sana. Jadi disebar titiknya, tapi titik kumpulnya kita udah siapkan di 4 sudut. Ada di Jalan Dewi Sartika, itu dekat pas masuk tadi, teman-teman mungkin masuk dari sana ada tulisan titik kumpul. Di sebelah sana juga ada, di ujung sana ada. Nah, itu
kita kemas supaya nggak terjadi penumpukan pada saat keluar. Jadi kalau di kita, kembali ke pertanyaan tadi, jalur evakuasi ada, kemudian di setiap lantai juga mereka dibekali pemahaman dan diingatkan terus supaya pada saat kejadian itu saya ke lantai ini ke sana, ini ke sini, ini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dilanjut pertanyaannya. Pak, boleh bertanya, apakah personal keamanan dan petugas pemadam kebakaran terlatih dengan baik untuk menghadapi situasi darurat? Nah, untuk yang menyambung ke ini lagi berarti ya, lebih detail lagi. Tim siaga itu sebutnya. Tim siaga itu seperti ini kurang lebih. Di kita itu dibentuk tim-tim kecil. Di lantai 1 ada juga, di lantai 2 ada juga. Kurang lebih formasinya kayak gini. Ada yang fokus ke api, ada yang ke aset, ada yang ke logistik, ke evakuasi, P3K. Nah, yang fokus ke api ini ada ininya, ada trainingnya. Trainingnya itu sama dilakukannya di Rabu Belajar. Tim yang kecil ini dibikin simulasi. Misalkan ada kompornya tuh dikasih api kayak kebakaran, itu diperagakan di 2 pagi. Nah, sama tim kecil pakai apar kecil gitu. Nah, itu kurang lebih training kita setiap Rabu Belajar seperti itu. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau misalnya peralatan pemadam kebakaran atau alat bantu evakuasi yang lain, itu kira-kira distribusinya udah secara menyeluruh belum kalau buat di jam-jam? Oh, ada untuk penempatan alat pemadam udah disebar di setiap lantai. Kayak di sini ada, ya ada kayak gini ada, di lantai 1 ada 2, 3. Ruang kesehatan juga ada di ujung sana. Nah, nanti kita lihat ke sana. Ada oksigen juga. Kan suka ada yang bisa. Paling selanjutnya Pak, kalau di gedung ini dibekali ini nggak Pak, kayak sensor pendeteksi gas atau api gitu, asap dan lain-lain? Ada di ruang gas sentral itu ada sensor bau ya. Kalau gasnya bocor itu dia bunyi. Itu ada di lantai 5. Sini ada 3 lokasi gas sentral. Gas sentral. Ada indikator ya. Supaya aman. Kayak smoke detector kayak gitu ada di setiap lantai. Itu di ruangan personalnya aja yang kecil ada itu. Ada sprinkler. Jadi kalau ada api kan sprinklernya pecah, keluar air. Nah, sini juga. Kalau untuk maintenance di aset-aset K3 ini Pak, ada maintenance rutin tahunan kah atau bulanan gitu? Kalau harian sama satpam. Harian. Jadi kayak gini dicek sampai sekalian dibersihin gitu. Cek expirednya, ininya bagus nggak? Itu tiap hari. Tiap hari. Wajib satpam. Itu tiap pagi laporin di grup toko gitu. Sebelum buka toko kan jam 9. Satpam itu jam 6 udah ada supaya ya itu tadi kondisi darurat Biasa. Paling untuk pertanyaan terakhir kayaknya. boleh. Untuk tadi jalur darurat atau jalur evakuasi itu sendiri didesain dengan khusus nggak Pak untuk seperti memudahkan evakuasi, seperti penempatan barang di area evakuasi gitu. Ada ini khususnya? Kalau jalur evakuasi itu nggak boleh ada barang, Oh, oke. jadi harus clear ya, harus kosong, bersih, terus si udaranya ini berfungsi karena ada exhaust. Jadi kalau di sini berasap, udah masuk ke situ tutup, exhaustnya sendiri jalan, supaya ada udara buat orang yang mau melarikan diri dari gedung, harusnya berfungsi. Angin. Ruangannya kan kedap, ada udara masuk dari luar, itu
tujuannya supaya asapnya nggak masuk. Kalau untuk keadaan non darurat nih Pak, untuk jalur evakuasi sendiri bisa digunakan untuk oleh customer atau Oh, nggak boleh. nggak boleh Pak? Itu memang khusus sendiri sih. Di setiap lantai itu di pojok, kan kalau di hotel juga suka ada di pojok ya, di mall, pernah lihat ya. Harusnya mah nggak boleh dipakai umum. Itu memang khusus untuk emergency gitu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan informasinya juga. Kita mengucapkan banyak terima kasih juga Pak atas waktu Bapak telah memberikan informasi kepada kita juga dan memberikan kesempatan kita untuk bertanya mengenai Jogja Grand Kepatihan ini. Mungkin ditutup aja Pak. Ya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.